Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, di pembelajaran hari ini kita sama-sama akan coba masuk ke materi baru, yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Ini bagian 1. Ini untuk SMP kelas 9 semester ganjil ya. Langsung saja Anda semua. Sebelumnya kita akan mempelajari ini KIKD-nya ya. Kompetensi intinya menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta penyelesaiannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ini untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang akar-akar pada persamaan kuadrat, kita akan awali dengan mencoba memahami apa itu akar dari sebuah bilangan. Akar sebuah bilangan. Contoh akar dari sebuah bilangan yaitu contohnya adalah misalkan ada pertanyaan, sebutkan akar dari 4. Sebutkan akar dari 4. Nah, untuk menyebutkan akar dari 4 itu kan didapat dari perkalian antara 2 kali 2. Bisa juga selain dari 2 kali 2 itu juga didapat dari minus 2 kali minus 2. Maka akar-akar dari 4 adalah 2 dan minus 2. Ini di bawahnya Bapak berikan ilustrasi. Ini akar 4 itu bisa 2, bisa minus 2 ya. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Dan kenapa minus 2? Karena minus 2 kali minus 2 sama dengan 4 juga. Oke. Untuk contoh yang kedua, sebutkan akar dari 9. Akar dari 9 adalah plus minus 3. Kenapa plus minus 3? Karena jika 3-nya, Bapak kasih di sini. Jika 3 dikali 3, ini kan sama dengan 9. Dan jika minus 3 dikali minus 3 juga hasilnya sama, hasilnya minus 9. Jadi dua-duanya menghasilkan 9, maka 3 dan minus 3 adalah akar dari 9. Kita masuk ke contoh yang nomor 3. Sebutkan akar dari 16. Nah, akar dari 16 Bapak sebutkan di sini adalah plus minus 4. Kenapa plus minus 4? Karena 16 itu bisa didapat dari 4 kali 4, sama-sama positif 16. Atau bisa juga minus 4 kali minus 4. Nah, sama-sama negatif. Min kali min kan plus, jadi 16. Jadi bilangan kuadrat yang menghasilkan 16 itu bisa 4 dan bisa minus 4. Makanya akar dari 16 adalah 4 dan minus 4. Sekarang kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat dengan bentuk x kuadrat sama dengan c. Pertanyaannya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 adalah ini Bapak berikan contohnya di sini di worksheet kamu. Nanti worksheet kamu silahkan dibaca. Nah, ini untuk menjelaskan worksheet yang sudah Bapak buat. Jadi x kuadrat itu kan sama dengan 4. Maka x-nya itu sama dengan akar dari plus minus. Kenapa plus minus? Karena bisa positif, bisa negatif. Plus minus akar 4. Plus minus akar 4 itu berapa? Akar 4 itu kan 2, berarti plus minus 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 2 dan minus 2. 2-nya yang positif, kemudian minus 2-nya yang negatif. Kan ini bisa kita buktikan ya, karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Juga minus 2 dikali minus 2 juga sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah 2 dan minus 2. Nah, biasanya akar-akar ini ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, dalam bentuk himpunan penyelesaian x-nya adalah minus 2,2. Di sini kalau himpunan berarti cara penulisannya pakai kurung kurawal. Minus 2,2. Kenapa minus 2 dulu yang ditulis, tidak 2 dulu? Nah, karena dalam penulisan himpunan penyelesaian biasanya diutamakan nilai dari nilai yang lebih kecil. Jadi berurutan, kecil ke besar. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. X kuadrat sama dengan 16.
Oke, maka X-nya itu sama dengan plus minus akar dari 16. Akar dari 16 berapa? Akar dari 16 itu plus minus 4. Jadi X1-nya itu 4, X2-nya sama dengan 4. X2-nya sama dengan min 4. Oke. Kenapa 4? Karena 4 dikali 4 16, min 4 kali min 4 juga 16 ya. Maka himpunan penyelesaiannya kita tulis X1-nya adalah ditulis yang nilainya kecil dulu, min sama plus, yang nilai yang kecil itu negatif, maka min 4,4. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, sama dengan ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini juga Bapak kenalkan ada X1, ada X2. Ini untuk membedakan saja bahwa di sini ada dua akar. Dan kalaupun ini yang nomor 1 kita misalkan X1 dan X2, kita bisa misalkan ini X1 dan X2. Jadi X-nya ada 2, akarnya ada 2 ya. Kita lanjutkan lagi ke nomor selanjutnya. Nah, sekarang bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat sama dengan C. AX kuadrat sama dengan C. Jadi X kuadratnya memiliki koefisien, variabel X kuadratnya memiliki koefisien. Oke. Sebagaimana sebelumnya kita sudah belajar bahwa bilangan yang ada di depan variabel itu disebutnya koefisien, sedangkan angka atau bilangan yang tidak ada variabelnya itu disebut dengan konstanta, C, konstanta. Oke. Bagaimana cara mengerjakan menentukan akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat sama dengan C? Nah, di sini contohnya nih. Oke, ini sudah Bapak tuliskan langkahnya ini untuk menjelaskan. Jadi 2x kuadrat itu sama dengan 8. Cara ngerjainnya ini kita pindah ruaskan nih. Oke. Pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian 8 bagi 2. 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 itu 4. Oke, 8 bagi 2 4. Kita ke sini. X kuadrat sama dengan 4, maka akar dari X, akar dari X adalah akar 4 plus minus, jangan lupa. Oke, plus minus. X-nya sama dengan plus minus. Ini X kuadrat sama dengan 4. Kuadratnya hilang, lawannya diakarkan. Ini plus minus. Akar dari 4 berapa? Akar dari 4 2. Maka X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan minus 2. Oke. X1-nya sama dengan ini ada salah di sini. 4 berarti ini 2 dan minus 2. Ini minus 2 dan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,2. Cara seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Ini nomor 2 sama bentuk soalnya. Ini 3x kuadrat sama dengan 75. Oke, 3-nya pindah ruas, darinya perkalian jadi pembagian. 75 dibagi 3. Berapa 75 bagi 3? 25. Kita ke bawah saja. X kuadrat sama dengan 25. Oke, maka kuadratnya hilang, ini jadi X, tapi lawannya diakarkan. Dengan terlebih dahulu kita tulis plus minus 25. Oke, maka X-nya sama dengan plus minus, akar dari 25 berapa? Akar dari 25 itu 5. Maka kita dapatkan X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan minus 5. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 5,5. Lanjut kita ke nomor 3. 4x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, ini ya bentuk pengembangan dari soal persamaan kuadrat AX kuadrat sama dengan C. Nah, cara ngerjainnya gimana? Ini 4x kuadrat sama dikurangi 36 sama dengan 0. Maka sebelumnya kita pindahkan dulu yang ini. Oke. Kita pindahkan dulu yang ini. Yang minus 36-nya. Minus pindah ruas jadi positif. 4x kuadrat sama dengan 0 tambah 36. Oke, 0 tambah 36 tuh ya. Maka 4x kuadrat itu sama dengan 36. X kuadrat, nah ini pindah ruas nih, yang ini pindah ruas 4-nya. 4-nya pindah ruas itu menjadi 36, perkalian pindah ruas jadi pembagian. 36 dibagi 4 sama dengan
Oke. Pangkatnya hilang jadi X. Nah, karena pangkatnya hilang maka lawannya diakarkan dengan terlebih dahulu kita menulis plus minus 9. Maka X nya adalah plus minus akar dari 9 berapa? 3. Maka X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan minus 3. Oke, didapat himpunan penyelesaiannya adalah minus 3,3. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita akan coba masuk ke nomor 4. Oke. Ke nomor 4. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 5. Oke, 4x kuadrat tambah 5 kita tulis dulu. 4x kuadrat ditambah 5 sama dengan 105. Nah, ini sama. 5-nya dulu kita pindahkan, positif pindah ruas jadi negatif. Oke, 105 kurangi 5. Oke, maka 4x kuadrat sama dengan 105 kurang 5, 100. Sekarang 4-nya yang kita pindahkan. Ini menjadi x kuadrat sama dengan 100 dibagi 4. 100 bagi 4 berapa? 25. Oke. Maka kita dapat x kuadratnya sama dengan 25. Pangkatnya kita hilangkan, kuadratnya kita hilangkan, maka lawannya diakarkan. Dengan terlebih dahulu kita menulis plus minus. Oke. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Plus jadi x1-nya adalah plus 5 dan x2-nya adalah minus 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 5,5. Oke. Di bawah ini Bapak sudah memberikan 5 buah soal, ya, 5 buah soal. Caranya sama seperti yang tadi Bapak jelaskan. Tentukan akar-akar dari 144, tentukan akar dan himpunan penyelesaian dari x kuadrat sama dengan 64. Tentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat sama dengan 48. Tentukan akar-akar himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 7 sama dengan 9. Tentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat plus 7 sama dengan 101. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Oke, jika ada kurang paham silahkan diulang-ulang video ini. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.